setuju. Dalam hal ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Pada hari ini saya meminta waktu pada Bu Neri selaku kepala sekolah dari TK Mustika Mimpin ya. Hal ini yang akan saya wawancarai yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang di dalamnya itu mengandung dilema etika dan tujuan moral. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja nih Bu Neri untuk yang pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bu Neri dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral yang ada di TK Mustika Minggir ini? Baik, terima kasih Bu Dina. Berdasarkan pengalaman saya selama ini di TK Mustika Minggir juga dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan tujuan moral, misalnya contoh kasus yang pernah saya alami, yang pernah kita alami itu tentang berkaitan dengan penerapan pembiasaan makan begal bagi anak. Itu terjadi dilema etika antara kebijakan sekolah dengan wali murid, berbeda pendapat meskipun itu sama-sama mempunyai alasan ya. Jadi saya mengidentifikasi kasus tersebut. Yang pertama, saya mengenali nilai-nilai apa yang saling bertentangan, yaitu antara keinginan dari orang tua dan keinginan dari sekolah. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan berkaitan dengan kebijakan yang saya ambil berkaitan dengan kebiasaan makan begal bagi anak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian selama ini bagaimana Bu Neri menjalankan keputusan di sekolah, terutama tentang kasus-kasus di mana ada dalam dua kepentingan ya, tadi ada sama-sama benar, sama-sama punya alasan yang tepat, kemudian sama-sama juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam saya pengambilan keputusan itu Ibu berkaitan dengan program makan begal di sekolah itu, saya menggunakan prinsip berbasis hasil akhir. Jadi goalnya, tujuannya apa sih dari pembiasaan makan begal di sekolah itu? Jadi kami jelaskan tentang tujuan dari penerapan kebijakan makan begal di sekolah itu apa saja. Besok hasil akhirnya itu akan seperti apa? Jadi dengan berbasis Hasil akhir, iya. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bu Neri lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil dalam kasus ini, yang pertama saya mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kenapa wali kok kurang setuju, kemudian kenapa sekolah kok menerapkan kebijakan itu. Jadi saya mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan itu, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, baik dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan dari pihak orang tua wali, seperti itu. Kemudian mengumpulkan fakta-faktanya, mulai dari identifikasi, kemudian dari orang tua juga fakta-faktanya apa. Baik, terima kasih Bu Neri. Kemudian lalu tentang yang menurut Bu Neri paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini. Terutama kasus yang kami tentang pembiasaan makan begal itu, kami melakukan musyawarah bersama, duduk bersama, terutama pada saat kegiatan rutin pertemuan malam murid. Jadi kami duduk bersama, berkomunikasi, bermusyawarah, kita cari solusinya bagaimana, seperti itu. Jalan yang terbaiknya seperti apa? Jadi kuncinya dengan duduk bersama. Bermusyawarah gitu. Baik, terima kasih Bu Neri. Kemudian kalau dari tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu yang seperti apa Bu Neri? Tantangannya yang pertama mungkin keinginan orang tua, kan orang tua beragam dari berbagai kalangan, pasti keinginannya berbeda-beda. Kemudian ada yang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, seperti itu. Jadi itu yang jadi tantangan kami untuk menerapkan suatu kebijakan, terutama pada kasus pembiasaan makan begal itu.
jadi dari apa ya, jadi orang tua itu punya ada yang pro ada yang Iya, kontra iya, gitu. iya. Kemudian selanjutnya kalau menurut Bu Neri, adakah sebuah jabatan tertentu dalam sebuah penyelesaian konflik dilema etika? Kalau jabatan tertentu tidak, Bu. Cuma tiap terjadi suatu kasus dilema etika, kami langsung mengambil kebijakan, mengambil langkah kondisional, Bu. Jadi misalnya saat itu terjadi ya kami lalu terus mencari bagaimana solusinya, mencari harus bagaimana langkah penyelesaiannya seperti itu. Jadi kami tidak menjadwalkan untuk setiap hari ini, setiap hari ini tidak. Ibaratnya insidental. Iya, insidental. Tidak setiap ada jadwal, tidak terjadwal. Iya, iya. Ada setiap ada masalah, bagaimana caranya Bu Neri menyelesaikan. Iya, karena kan tidak tahu Kapan itu kapannya. Iya, Iya Bu Neri. Kemudian adakah seseorang yang selama ini akan membantu Bu Neri dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang namanya sekolah itu kan kerja tim, Bu. Jadi saya terbantu sekali dengan adanya teman-teman rekan kerja, guru-guru kami, kemudian tenaga kependidikan, kemudian yang selanjutnya dengan adanya komite sekolah itu juga sangat membantu kami dalam misalnya ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema sosial, kemudian kasus-kasus yang berkaitan dengan tujuan moral itu. Kemudian yang ketiga itu pengurus yayasan kami. Alhamdulillah kalau di tempat kami pengurus yayasan itu setiap waktu pasti ada pertemuan rutin, mereka minta untuk apa sih keluhannya tiap sekolah itu gitu. Jadi mereka sangat terbuka ya, sangat terbuka dan sangat mendukung. Dan apabila ada masalah juga iya membantu. Jadi ada kolaborasi ya Bu Neri, meskipun Bu Neri di sini adalah kepala sekolah, namun Bu Neri tidak bisa berjalan sendiri. Ada kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain seperti guru, kemudian dari pihak yayasan yang selalu terbuka bersama dengan Bu Neri. Baik Bu Neri, dari semua hal yang disampaikan tadi, adakah pembelajaran yang menurut Bu Neri itu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini menjadi yang mungkin ada sesuatu pengalaman berharga gitu ya? Dengan adanya itu tadi kasus dilema etika itu kan kita jadi ini Bu, butuh keberanian untuk pengambilan keputusan, butuh istilahnya juga menurunkan ego kita untuk bisa mau berbicara dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Jadi butuh keberanian, butuh istilahnya butuh menurunkan ego, jadi biar semua bisa terselesaikan begitu. Jadi buat pengalaman bagi diri saya pribadi seperti itu. Luar biasa sekali Bu Neri. Pengalaman sangat berharga bagi saya. Gitu Bu Neri. Alhamdulillah mungkin di sini saya dapat tambahan ilmu betapa luar biasanya Bapak Ibu guru di Masito, kemudian Bu Neri dalam memimpin TK-nya Masito di Minggir ini. Bagi saya terutama akan mendapat tambahan pengalaman dan tambahan ilmu bagaimana Bu Neri dalam mengambil keputusan ketika ada dilema etika, ketika ada tujuan moral yang terjadi di lingkungan sekolah. Begitu mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Sama-sama sudah mengganggu Bu Neri. Kami juga berterima kasih atas kunjungannya. Terima kasih dari. Assalamualaikum.